Selamat sore, teman-teman prajurit muda Korps Makassar. Sore hari ini, hari yang baru, minggu yang baru, Tuhan Yesus kembali mengumpulkan kita di dalam ibadah prajurit muda pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini, saatnya kita akan memulai ibadah prajurit muda dan melanjutkan pelajaran kita masuk ke pelajaran 32. Sebelum kita memulai semuanya, kita akan lebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih penyertaan Tuhan dari panjang minggu, panjang hari. Tuhan telah memberkati, melindungi kami, menjaga, memelihara kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, hingga sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami hikmat dan kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini, sebelum kami akan memulai seluruh kegiatan ibadah kami yang akan berlangsung sepanjang hari ini, Tuhan Yesus kiranya menyertai dan menolong kami, baik hamba-Mu yang mengambil bagian dan juga adik-adik prajurit muda yang mengikuti siaran ini. Tuhan kiranya akan memberkati kami. Kami mau berdoa bagi teman-teman prajurit muda yang mungkin tidak sempat nonton siaran ini. Biarlah Tuhan Yesus juga menolong mereka dimanapun mereka ada, menjaga dan memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami siap untuk memanjatkan doa-doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita akan memulai pelajaran kita akan menyanyi satu pujian yang ada di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 187. Ya, silakan diambil dulu buku nyanyiannya, baru kita akan nyanyi bersama-sama. Buka buku nyanyiannya di nomor 187 di halaman 172 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Ayat yang pertama saja kita nyanyikan. Setelah itu kita lanjutkan pelajaran kita. Oke, sudah siap semuanya? Baik, kita nyanyikan ayat yang pertama ya. Indahlah waktu berdoa, sungguhlah setia di depan tata Bapa-Ku, beritahukan semua yang perlu. Di dalam susah dan duka, jiwaku dapat sentosa menahan penggoda karena kuasa doa. Baiklah, teman-teman, kita akan memulai. Kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran 32 atau pelajaran terakhir di unit ke-8. Kak, apa tuh maksudnya unit ke-8, Kak? Ya, di unit ke-8 itu kita masuk dalam tema aku dan doaku. Jadi mulai dari pelajaran 29, 30, 31 dan hari ini 32 itu kita ada dalam satu tema, yaitu aku dan doaku. Jadi temanya aku dan doaku, lalu ada judul-judul cerita di dalam buku pelajaran kita. Nah, kalau masih ingat, kita mulai dari apa itu doa. Itu di pelajaran ke-29.
Lalu di pelajaran 30 itu ada bagaimana kita berdoa dengan baik. Lalu di minggu lalu kita sudah belajar apa itu bangku anugerah. Nah, sekarang adalah pelajaran yang terakhir untuk unit ke-8 atau unit di dalam tema Aku dan Doaku. Sudah tahu judulnya apa? Kalau dibuka bukunya itu pasti sudah tahu apa judulnya. Judulnya adalah berdoa bersama. Jadi ini urutan dari pelajaran 29 atau puncak dari tema yang kita sudah pelajari di dalam 3 minggu kemarin. Jadi kalau masih ingat dibuka bukunya, dibuka catatannya pasti adik-adik sudah mengerti dan paham. Kakak juga sudah jelaskan mulai apa itu doa, tapi kembali kakak akan mengingatkan, siapa tahu teman-teman prajurit muda itu lupa. Baik, kita langsung aja ya. Judulnya berdoa bersama, masuk pelajaran 32. Pembacaannya itu ada di Yakobus 5 ayat 16. Itu sekaligus dengan ayat Mas pada cerita minggu ini. Boleh dibuka dulu Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Buka dulu Yakobus 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi ini pembacaannya dan juga sekaligus ayat Mas yang kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat atau masih mencari? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ayat masnya, ayat penekanan dan juga pembacaannya itu terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 16. Baik, kita mulai. Apa itu doa? Ingat ya, apa itu doa? Yang pertama kita bahas. Jadi nanti pada akhir dari cerita atau penjelasan yang kakak sudah jelaskan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Jadi puncaknya itu adalah puncak dari cerita ini adalah momen di mana kita akan berdoa. Oke, kakak akan mulai dari apa itu doa, supaya adik-adik mengingat lagi, ya, mengingat lagi. Itu ada di dalam Filipi 4 ayat ke-6. Ada beberapa jawaban kalau ditanya apa itu doa. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman prajurit muda ditanya apa itu doa, bagaimana itu doa? Bagaimana itu? Apakah doa itu cuman berdoa begitu aja? Jadi jawabannya ada beberapa nih. Yang pertama, apa itu doa? Doa itu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka hal itu disebut dengan doa. Jadi yang pertama itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau adik-adik berkomunikasi dengan teman-teman lewat alat komunikasi sekarang ya, ada WhatsApp, ada telepon langsung, ada Instagram, ya, atau Facebook, itu alat komunikasi, itu alat komunikasi. Sama seperti kita berkomunikasi dengan Tuhan, alatnya adalah doa. Kalau kita berkomunikasi dengan teman, bisa kita berkomunikasi langsung kalau bertatap muka. Tapi kalau misalnya jauh, biasanya menggunakan alat komunikasi. Tapi dengan Tuhan, ada enggak alatnya? Kita enggak punya alat secara seperti handphone. Tapi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, kita dapat memanjatkan doa kita. Jadi yang pertama, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka hal itu disebut dengan doa. Yang berikutnya, berdoa adalah percakapan antara manusia dengan Tuhan. Bedakan
percakapan kita manusia, adik-adik prajurit muda dengan teman-teman di sekolah, dengan guru-guru di sekolah, dengan orang tua. Bedakan ya. Jadi percakapan antara manusia dengan manusia itu sudah biasa. Tapi itu tidak disebut dengan doa. Yang disebut dengan doa adalah bagaimana kita berdoa atau bercakap-cakap antara manusia dengan sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan. Jadi yang kedua, berdoa adalah percakapan antara manusia kita dengan sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan. Yang berikutnya, melalui doa kita dapat menyampaikan apa yang kita rasakan dan alami kepada Tuhan. Contoh, hari ini Tuhan, saya sakit perut. Tuhan tolong mampukan saya, Tuhan sembuhkan saya. Nah, itu adalah salah satu penyampaian yang kita rasakan. Kan biasa kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita rasakan ke teman kita itu, misalnya curhat ya. Puas kan rasanya kan? Kalau misalnya teman kita ini juga menanggapi apa yang kita ceritakan. Nah, seperti hal itu juga Tuhan Yesus itu tidak pernah tidak mendengar. Kalau teman-teman mungkin cuma sekedar dengar, habis itu sudahlah. Istilahnya cuman ya menemani lah pembicaraan. Tapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Jadi melalui doa kita dapat menyampaikan apa yang kita rasakan dan alami pada saat itu kepada Tuhan. Paham ya? Coba kakak tanya tadi, yang pertama apa? Apa itu doa? Yang pertama apa? Betul, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang berikutnya, percakapan antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga tadi, kita dapat menyampaikan apa yang kita rasakan dan alami pada Tuhan. Yang berikutnya, melalui doa kita juga dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hal-hal yang, aduh Tuhan, saya hari ini lelah banget ya Tuhan. Hari ini saya sakit, hari ini saya capek. Jadi bukan cuma keluhan, tapi ucapan syukur yang adik-adik alami. Misalnya, aduh aku senang hari ini, aku dapat diterima di tempat baru, atau di sekolah baru, atau di mana, di SMA baru, SMP baru. Nah itu ucapan syukur, bawa juga dalam doa. Jadi di dalam doa itu ada ucapan syukur kita. Jadi bukan cuma keluhan-keluhan kita, tapi ucapan syukur atau kesenangan hati kita itu kita panjatkan kepada Tuhan. Apa yang dipanjatkan? Ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Berikutnya, melalui doa kita juga dapat memohon pertolongan Tuhan. Jadi doa itu dapat kita panjatkan kepada Tuhan, meminta pertolongan di dalam waktu apapun itu. Kakak pernah bicara ya waktu itu ya. Berdoa dimanapun, asalkan dengan hati kita sungguh-sungguh, minta petunjuk, minta pertolongan dari Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Jadi melalui doa kita juga dapat memohon pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, melalui doa kita juga dapat memuji nama Tuhan. Jadi tinggikan nama Tuhan, kita bernyanyi di dalam doa kita mengucap syukur, lalu kita meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan oleh karena Tuhan Yesus telah menjaga dan memelihara kita. Jadi ada 6 poin ya. Kalau ditanya apa itu doa, tadi 6 poin kakak sudah berikan kepada adik-adik atau teman-teman PM. Nah, masih ingat setelah kita mengetahui apa itu doa, lalu kita juga harus tahu bagaimana berdoa dengan baik. Jadi setelah kita tahu berdoa, apa itu doa, kita juga harus tahu bagaimana kita berdoa dengan baik. Ada cara-caranya. Jadi nggak sembarang berdoa gitu ya. Yang pertama, itu di pelajaran ke-30 ya. Yang pertama itu jangan berdoa seperti orang munafik. Kakak sudah jelaskan itu apa munafik. Coba dibuka lagi bukunya, lalu dilihat lagi. Nah, kakak sudah jelaskan apa itu munafik. Jadi tidak boleh berdoa seperti orang munafik.
Lalu berdoalah di tempat yang tersembunyi jauh dari keramaian. Jadi lebih bagus, lebih baik. Supaya bisa apa? Kemarin kakak sudah jelaskan. Supaya bisa fokus. Jadi kita bisa fokus mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Lalu jangan bertele-tele dalam berdoa. Wah, panjang kata-kata doanya. Indah. Mungkin sudah ditulis lalu dihafal. Jadi tidak usah seperti itu. Cukup singkat, padat dan jelas. Tetapi dengan kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka doa itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana berdoa dengan baik? Ya, selipkanlah doa Bapa kami di setiap akhir doa kita. Kakak itu suka kalau di akhir itu diakhiri oleh doa Bapa kami. Mau diakhiri atau mau diawali dengan Bapa kami itu jadi masalah. Jadi ada 4 poin ya. Bagaimana berdoa dengan baik. Itu terdapat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, sekarang apa itu berdoa bersama? Setelah kita tadi dapat sedikit pengetahuan apa itu doa, bagaimana kita berdoa dengan baik. Nah, sekarang apa itu berdoa bersama? Ayo, siapa yang tahu? Jawab duluan, jawab. Jawab di komentar ya. Jawab di komentar. Oke, kakak jelaskan ada 3 poin. Yang kakak catat di sini ada 3 poin. Kenapa kita harus berdoa bersama? Kalau namanya bersama itu berarti bisa bersama dengan teman-teman, bisa bersama dengan orang tua, bisa bersama-sama dengan keluarga. Namanya juga berdoa bersama. Di Yakobus 5 ayat 16 tadi kan udah dijelaskan di situ. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, kekuatan doa dan topangan doa dari banyak orang, dan dengan benar dipanjatkan doa tersebut, maka sangat besar kuasanya. Itu tadi terdapat di Yakobus 5 ayat 16. Jadi kekuatan doa, jadi bukan kita sendiri yang berdoa, tapi teman kita juga, atau kita berdoa untuk teman kita bersama-sama dengan keluarga, mendoakan teman kita mungkin yang lagi dalam pergumulan, wah itu dahsyat kekuatannya. Yang pastinya dibawa dengan benar dan sungguh-sungguh. Jadi catat yang pertama ya, kekuatan doa. Kenapa kita harus berdoa bersama? Kekuatan doa dan topangan doa dari banyak orang, dan dengan benar didoakan maka sangat besar kuasanya. Yang berikutnya, yang kedua, untuk apa kita berdoa bersama? Ya, untuk kita bisa saling mendoakan, sehingga teman doa kita dapat mengetahui hal apa yang ingin teman kita bantu dalam doa. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berdoa sendiri, biasanya kita minta langsung, kita berdoa dengan Tuhan. Tapi kalau ada teman itu bisa bantu dalam doa. Gitu. Yang terakhir, kita juga dapat berdoa bagi orang lain. Nah, kenapa kita harus berdoa bersama? Karena kita juga dapat berdoa bagi orang lain, bagi tempat lain yang mungkin perlu kita bawa dalam doa. Misalnya situasi yang mungkin sulit, kondisi kesehatan dari teman kita, saudara kita, mungkin ada yang terkena bencana, itu kita panjatkan doa bersama-sama, hingga kita dapat menolong mereka. Walaupun kita nggak bisa menolong langsung, tapi kita berdoa itu sebuah pertolongan yang Tuhan Yesus pasti akan kerjakan. Teman-teman kita. Oke? Sekarang karena kita masuk di pelajaran terakhir untuk tema dari aku dan doaku, jadi kakak nggak mau cuman ya adik-adik cuma dengar doa gitu, dengar cerita, atau mungkin dengar orang menyanyi memuji Tuhan. Nah, anak-anak prajurit muda, sekarang kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kakak sudah bagi tadi pokok-pokok doanya. Jadi silahkan berdoa dengan gak usah panjang-panjang. Jadi intinya berdoa seperti yang kakak sudah uraikan tadi tuh.
Dari mulai apa itu doa, bagaimana kita berdoa dengan baik, dan mengapa kita harus berdoa bersama-sama. Dan kakak sudah berikan pokok doanya. Jadi nanti adik-adik berdoa sesuai dengan pokok doanya. Ingat, berdoa tidak main-main. Jadi jangan menganggap berdoa itu cuma berdoa cuma tutup mata doang kok. Ya, kita akan memulai doa kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyi nyanyian nomor 187 ayat yang kedua. Setelah itu kita akan berdoa sesuai dengan pokok doa yang kakak sudah berikan kepada adik-adik. Silakan kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami berdoa untuk pelayanan bala keselamatan yang di Indonesia maupun di dunia. Kiranya Tuhan selalu adakan kekurangan-kekurangan yang ada di pelayanan bala keselamatan ini. Juga banyak permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pandemi. Tuhan tahu bagaimana jalan keluarnya. Juga Tuhan selalu adakan campur tangan bagi pelayanan bala keselamatan ini. Kiranya pelayanan bala keselamatan ini bisa berjalan lancar hingga ke masa depan yang akan datang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami dalam surga, saya secara khusus berdoa bagi guru-guru sekolah minggu dan guru-guru prajurit muda. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam perkuliahan mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan selalu, dan beri mereka berkat yang berlimpah. Saya juga berdoa bagi gereja bala keselamatan yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Kiranya setiap pelayanan yang diberikan dapat berguna bagi kami semua. Berkati juga setiap jemaat dan opsir yang ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kami sepanjang hari yang kami telah lewati Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dalam masa pandemik seperti ini, biarlah Engkau selalu menyertai bangsa ini agar selalu dikuatkan untuk melawan pandemik yang sedang berlangsung ini. Dan biarlah bangsa negara kami ini selalu bisa menangani pandemi yang sedang berlangsung ini Tuhan. Tuhan berkati juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini. Biarlah pemimpin dari desa hingga pada presiden Tuhan Engkau berkati agar dapat memimpin kami dan selalu memberikan arahan yang terbaik bagi kami warga-warganya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memakai pemimpin-pemimpin yang ada ini untuk menjadi berkat bagi kami dan juga bagi negara ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga selalu memberikan kami ketaatan untuk menaati apa yang ditetapkan oleh para pemimpin ini. Tuhan, hanya doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sekarang berdoa bagi korps kami, opsir korps kami dan opsir setempat.
berkati opsi korps kami dan berkati opsi korps setempat kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan dimanapun mereka berada. Berkati juga mereka dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka, dan berkati juga keluarga mereka dimanapun keluarga mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga Tuhan, saya datang ke hadirat-Mu untuk berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Engkau pulih dan sembuhkan mereka Tuhan. Saya juga berdoa bagi opsir bala keselamatan Tuhan yang sedang sakit. Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan agar kembali bisa beraktivitas kembali. Saya juga berdoa untuk orang-orang yang luar sana Tuhan yang sedang terkena penyakit. Engkau pulihkan mereka dan sembuhkan mereka Tuhan agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Mari kita berdoa. Yang di surga, sekarang kami akan berdoa bagi orang tua kami yang di Makassar dan di Keselamatan Indonesia. Berkatilah mereka, berkatinya, keluarganya, dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, agar dapat melakukan setiap aktivitas mereka dimanapun mereka Tuhan. Ampuni segala dosa mereka Tuhan, kami berdoa, amin. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, memanjatkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan Yesus, hamba mau berdoa secara khusus bagi bencana alam yang terjadi di dalam bangsa dan negara. Tuhan Yesus mengetahui korban-korban bencana alam yang mengalami bencana alam, baik itu banjir bandang, ataupun gempa bumi, ataupun yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan memberkati keadaan mereka, menjaga dan memelihara mereka. Jika mereka banyak yang kehilangan anggota keluarga dari mereka, biarlah Tuhan memberikan selalu ketenangan kepada mereka. Biarlah mereka juga dapat terus bersyukur apa yang telah terjadi. Biarlah Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus juga bagi semua adik-adik, anak-anak prajurit muda Korps Makassar di dalam aktivitas mereka, di dalam pendidikan mereka, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Memberkati pendidikan mereka, berkati pergaulan mereka, menjaga, memelihara mereka, dan biarlah mereka juga tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam masa pandemi ini, Tuhan jaga dan lindungilah mereka. Juga bagi guru-guru sekolah minggu, guru-guru prajurit muda yang lain, Tuhan juga berkati mereka masing-masing. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga jaga dan lindungilah mereka. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan juga teman-teman prajurit muda, Tuhan juga sertailah mereka, berkati pekerjaan, berkati aktivitas orang tua mereka Tuhan, dan peliharalah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi opsir dari Korps Makassar, Bapak dan Ibu Mayor Hondro. Tuhan kiranya akan memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan kesehatan kepada mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan di dalam Korps Makassar dan juga di regional Indonesia Timur. Tuhan tetap berikan selalu hikmat yang daripada Tuhan untuk mereka dapat melakukan pelayanan mereka. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di Korps Makassar, juga jemaat-jemaat yang ada di seluruh gereja Bala Keselamatan di Indonesia maupun di dunia. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka. Di dalam masa pandemi ini Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka dalam pekerjaan, usaha mereka, dalam kegiatan mereka. Biarlah Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, Kepala Negara kami Tuhan, dan juga bersama dengan TNI Polri, dan juga para dokter,
tenaga medis ada di garda terdepan untuk menangani COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus jaga dan lindungilah mereka. Memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, dan memberkati setiap apa yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur mempunyai waktu yang indah untuk kami menyampaikan pokok doa kami. Biarlah Tuhan Yesus, oleh waktu Tuhanlah doa kami dijawab, dan pastinya waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Lindungilah kami sepanjang minggu ini dalam kegiatan kami, biarlah Tuhan Yesus juga hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, dan kami sangat mengucap syukur oleh karena Tuhan tetap melindungi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman prajurit muda yang memanjatkan pokok doanya. Yakinlah bahwa doa-doa kita sudah didengar oleh Tuhan dan pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita akan menutup ibadah kita, tapi satu lagi yang kakak harus bagikan setelah kakak tadi menyampaikan beberapa penyampaian di pelajaran kita tadi, ada beberapa kesimpulan yang harus setidaknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita mendengar, tapi ada beberapa hal yang kita harus terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, berdoa harus dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi tidak boleh bermain jika kita berdoa. Karena kita berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan kita berkomunikasi dengan teman-teman kita atau orang tua kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan dengan iman kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus ingat saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Seperti tadi adik-adik prajurit muda sudah bawa dalam doa bangsa dan negara yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan. Lalu ada yang berdoa untuk bencana alam, orang-orang dokter atau segala macam yang sudah kita doakan. Itu salah satunya ada di sini tuh. Jadi kita harus mendoakan mereka. Jadi bukan kita sendiri ya, tapi kita juga berdoa untuk orang lain. Emang boleh untuk kita berdoa untuk kita, boleh, tapi kita juga harus ingat juga orang lain. Yang berikut, berdoa kepada Tuhan adalah komunikasi kita dengan Sang Pencipta kehidupan kita. Jadi harus dengan sopan dan seperti tadi kakak bilang tidak bermain. Jadi harus sopan kalau menghadap Tuhan itu. Selain kita kondisinya sehat, sadar, jangan tidak sadar ya. Jadi kalau orang tidak sadar itu sudah sembarang itu yang dibilang. Jadi kondisinya sadar, sopan, dan beriman kepada Tuhan. Jadi tidak bermain-main. Yang terakhir, sebisa mungkin diakhiri dari doa kita, jangan lupa mengucapkan doa Bapa kami di awal atau di akhir doa kita. Oke, sekarang kita akan tutup. Tadi kakak sudah berdoa ya untuk tutup ibadah, dan kita nyanyikan dulu satu pujian seperti biasa. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi. Serta menjadi prajurit yang
Haleluya. Kasih Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan dengan tema yang lain lagi. Dadah.